Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Subagja dengan NIM 1S1220668. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal mini saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Mengenai Fenomena Overthinking dalam Kehidupan Perkuliahan. Daftar isi yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian. Adapun latar belakang yaitu pada saat masa remaja sampai awal dewasa lah yang merupakan masa yang penuh dengan rasa kebingungan dan juga keresahan. Bagi hampir seluruh manusia, adanya masa peralihan inilah dari mulai masa remaja hingga ke awal dewasa menjadi titik bahwasanya remaja telah mulai sadar. Dari mulai merasakan namanya beban yang harus mereka tanggung serta tantangan yang tentunya ada di depan mata mereka. Kondisi mengejutkan tersebut yang membuat remaja belum terbiasa, sehingga seringkali remaja merasakan yang namanya lelah secara fisik maupun psikis. Dengan adanya hal tersebut maka dapat memicu perilaku yang sangat mengganggu kesehatan mental, yaitu berupa overthinking. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana mahasiswa memahami dan memaknai peran akal serta pikiran dalam mengendalikan perilaku dan kebiasaan hidup mereka. 2. Apa saja faktor-faktor yang memicu terjadinya overthinking pada mahasiswa, khususnya pada masa peralihan dari remaja menuju dewasa awal. 3. Bagaimana pengalaman mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik yang berujung pada kecemasan dan overthinking. Yang keempat, apa dampak dari overthinking terhadap kesehatan mental dan proses belajar mahasiswa. 5. Bagaimana strategi atau mekanisme coping yang digunakan mahasiswa untuk mengelola overthinking dalam kehidupan akademiknya. Adapun tujuan penelitian, yang pertama mendeskripsikan makna peran akal dan pikiran sebagai anugerah Tuhan dalam mengendalikan perilaku dan kebiasaan hidup mahasiswa. 2. Menggambarkan pengalaman mahasiswa dalam menghadapi masa transisi dari masa remaja ke dewasa awal yang ditandai dengan berbagai tekanan dari kebingungan psikologi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya overthinking dalam kehidupan akademik mahasiswa. Yang keempat, mengeksplorasi dampak overthinking terhadap kondisi mental, proses berpikir, dan hasil belajar mahasiswa. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian psikologi perkembangan dan pendidikan, khususnya mengenai peran akal dan pikiran dalam mengelola kesehatan mental pada fase remaja akhir dan hingga dewasa awal. Adapun manfaat praktis yang pertama, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam mengenai penyebab overthinking dan mengembangkan strategi untuk mengelola tekanan akademik dan emosional secara sehat. Adapun tinjauan pustaka, yaitu overthinking adalah perilaku yang terjadi secara normal
pada siapapun yang melibatkan proses berpikir yang umumnya dialami oleh manusia. Jika seseorang terus-menerus mempunyai beberapa pikiran yang berlebihan, akibatnya akan menghalangi kemajuan hidupnya tanpa kita sadari. Juga ternyata overthinking membuang waktu kita dan juga menguras energi. Orang yang selalu overthinking maka bisa jadi akan sulit untuk bertindak, sehingga hal ini membuat kita terjebak dalam anxiety atau mengalami gangguan kecemasan. Dengan mahasiswa yang masih pertumbuhan emosi dan mentalnya yang berubah-ubah atau belum stabil, yang banyak disebabkan oleh lingkungan, mereka terganggu. Hal ini sesuai dengan bukti bahwa saat banyak mahasiswa yang masuk dalam zona overthinking atau berpikir berlebihan adalah proses berulang-ulang dalam memikirkan atau mengkhawatirkan suatu masalah atau situasi secara berlebihan dan tidak memikirkan permasalahannya, bahkan ketika masalah tersebut telah selesai atau tidak memiliki solusi yang jelas. Adapun metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena overthinking yang dialami mahasiswa dalam konteks peran akal dan pikiran serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan kehidupan akademik. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami pengalaman subjektif mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik dan proses perkembangan psikologis mereka secara alami. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.